belum kan ke guys. Yo, shot. Pakai. Pakai besi berani aturan handphone lu, Jim. Nggak ada handphone ya? Ya udah. Apul gout. Itu di atas itu, Jim. Nah, Ya, di atas kue. Benar ya? Ada. apul. Aduh, kok nggak mempan nih? Bah. Gairah hidupku tersiksa. Udah lama juga nggak ngopi disokin ya? Oh iya. Demennya kopi Tokonoma itu pahitnya masih ada. Extra shot. Oh iya. Nih, friend. Di akhir tahun gue inget tuh lo bilang tuh. Pembaca yang bodoh adalah yang meminjamkan bukunya. Gue ngomong gitu, Jim. Wah, iya anjing. Gue inget, lo inget Kencang ya? Pernah ngomong gitu kan? Dia, Jim. Aduh. Bukan gue juga aslinya tuh, Jim. Apaan tuh? Si John apa dulu yang ngomong gitu? Gue gini lo lempar ke si John, ya kan? Ya gue akan penyambung lidah jatuhnya. Aswek! Udah kayak Soekarno ya. Penyambung lidah rakyat ya. Tokoh masyarakat lo gitu. Iya. Bener kan lo? Nih, tapi ini bukan kebodohan nih, my friend. Ini ada 2 buku seniman Batak nih. Wah, gila lu emang. Penyanyi-penyanyi Batak tuh. Lu emang lebih Batak dari Batak lu, friend. Kebetulan yang cakep ini. Asu. Wes. Kalau kata David yang satu Karo. Oh iya. Karo Sopo, Karo Koe. Wah, Irfan Sembiring sama Ucok Harahap ya. Itu kakak. Musisi nih ya. Musisi. Wah. Ya iyalah. Berat ya kayak gue nyebut musisi kayak. Rock. Bablas ya kan. Musisi rock. Beda generasi. Gara-gara ada yang komen, Ji. Jimmy sering banget nyebut Malo sebagai aktor. Tapi Malo nggak pernah nyebut Jimmy musisi. Ya kan? Emang bukan musisi gua, Bren. Ya sama, gue juga bukan aktor. Ya, gue anak seni rupa, Jim. Dan Lo anak seni rupa yang berakting. ya apapun lah itu namanya, Jim. Ini, lo ngasih masih segel. Siapa? Wih. Kalau ini emang bukan gue ngeberi lu, Jim. Apa nih? Minjemin? Tapi kagak. Ada orang penonton ngobrol. Ngirim buku 2. Oh. Gila, gua bokul, gua kasih, lu tipan orang. Wah. Kayak betotnya gak enak banget ya. Ulang, friend. Ulang, friend. Inilah ya. Gua Emang jadi- udah tabiat jatuh. Sopan santunnya kurang ya? Ya. Oh ya, friend kan yang ngerti lah ya. Nggak, gue dilihat anak gua, terus anak gua begitu. Anak gua udah boleh colong-colongan nonton ngobrol. Ya. Dia ngirim 4 buku, 2 judul. Oke. Bang Malau, gua penonton ngobrol. Nah, gua ngirim buku ini buat lu sama Bang Jimmy. Nah, begitu gua ini, wah, lu nih, jatah lu nih, friend. Lu udah baca dua-duanya? Belum. Gua belum ngomong langsung belum. Ya kan Belum. inilah yang gua. Kan gue liat muka lu. Jadi ponakan gua, yang cewek, ngelihat bukunya. Tua, ini punya siapa tua bukunya? Kenapa emang? Aku baca ya. Ya udah baca aja, baru bagus itu buku filsafat itu. Do yang baca, Jim. Doi cerita ke lu, buku tentang apa?
Kagak, belum. Ya kalau buku kan pengalaman sangat personal, Jim. Anjay. Lah. Ini. Lu baca, Fred. Edgar Keret. Gulat di ujung galaksi. Ngeri banget Galat, ya, Jim. galat. Hah? Galat. Oh, galat ya, Fred? Galat di ujung Kok galaksi. gulat ya kan? Ya udahlah, bacain dulu dah. Oke juga nih ya. Momen kita ini nih, Jim. Berto Tukan. Sebagai cover sih nggak menarik. Tapi janganlah menilai buku dari covernya kan. Kalau itu Wah. Yang Ucok gue udah baca di ini, tabloid Nova. Nyokap gue kan langganan Nova dulu. Nova ya? Ya, yang perempuan semua isinya. Iya, Nova. Majalah ya Nova. Bukan, tabloid. Yang Ucok itu, Oh ya, si tablet Sipa, Nova ada ya dulu ya? ada jadi kayak cerita bersambung gitu. Ucok Aka nih. Gue lagi pulang ke Keranji, Pren. Kan majalah wanita ya, Nova ya? Kan ibu gue yang punya. Iya, kok ada Ucok Kakak? Agak edgy juga tuh. Penulisnya cewek. Oke. Lika-liku dramatik tuh lika-liku. Ya. Jadi buat anak cewek bisa masuk. Jago sih. Ada pembelajaran lah yang bisa dipetik ya, kata kasar kayak gitu. Sama kalau gue baca itu gue inget Buluk. Tapi yang keren, petikan dari Ahmad Albar, lu liat belakangnya. Wah, dulu kasih spoiler dong nih. Gue kayak udah baca juga apa belum ya? Kagak, Ahmad Albar tulis itu keren, Pren. Gue bacain ya. Wah, Vokalis God Bless, rekan duet Ucok di Duo Kribo. alias Ahmad Albar. Gitu. Kelebihan Ucok lainnya itu terletak pada daya tariknya. Saya nggak tahu dari mana daya tarik itu. Tapi yang pasti, dia itu digilain wanita. Tuh. Cuma berapa istrinya, aku sendiri nggak ngerti. Paradok. Yang bilang dia digilai wanita, orang salah satu rocker paling ganteng di Indonesia. Jaing tadi. Orang yang paling gantengnya bingung. Ya ini kan karena dia make daya tarik, friend. Daya tarik ini kan abstrak kalimatnya. Bukan fisik doang. Bisa jadi ada karisma, Visi. persona, bla bla bla. Ya kan? Nah. Karena bla bla bla. Wah, God bless lagi. Cuman di sini Ucok Akanya rambutnya udah kuyu, friend ya. Akhir hayatnya lurus rambutnya. Wah, hidupnya juga udah lurus juga kali, friend ya. Tapi udahlah, jadi Lu gua baca, ngejimpulin, ya kan. Aja. Gua pengen baca ini sini, Jim. Lu kemarin bertutur tentang buku ini kan. Waduh, ya kan. Kayak berasa deket banget lo sama almarhum tuh. Begitu gua. Dampak tulisannya begitu. Iya. Kagak, ini almarhum itu, Irfan. Pas dia ada di channel noiseless itu, soundless itu. Wah, ini harus ada di ngobrol nih. Harus ada sisi lainnya nih. Karena lu bercerita mantep banget. Iya kan, lu kan yang ngirim linknya itu, Jim, ke gua. Gua akhirnya nonton juga. Yang Rolling Door kan, backgroundnya. Iya itu. Seru itu, Ben. Ya. Ngeri itu. Jadi banget banget ya. Nggak ya, ini Pak. Buku yang membuat gue tertarik itu ternyata akhirnya yang sudut pandangnya subjektif, Bren. Misalnya, Bos, ini subjektif nih. oke. Ya, oke. Ucok Aka. Kenapa gue suka yang Ucok Aka? Penulis ada di sisi Ucok Aka. Mungkin dituturkan, dirangkum. Iya. Gitu. Oke. Irfan Sembiring, emang tulisan dia sendiri ya, diedit. Oke. Nice boys, don't write rock and roll. Ya wow. Terlepas dari kata lo banyak keterbatasannya. Gue suka keterbatasan. Gue suka DRI.
Ya enggak ya? Sound yang terbatas itu ternyata bisa menikmat gairah yang menikmat gitu. Ketika dengan tulisan, ketika dari sisi penulisnya. Kira gue gitu. Kemarin gue baca si ini, Pure Saturday. Shaggy Dog. Oh bukan. Wah. Terus pertama view dari Heru. Wah, oke nih. Kesini-sini view-nya berantakan. Lompat-lompat. View penulis akhirnya. View penulis jadi wah. Ada di tentang lagu Syaidan itu lagu yang salah satu lagu yang mengangkat kembali, mengangkat banget ya. Dan liriknya itu dalam banget, wah jeger. Cuman 2 alinea. Bukan membanding-bandingkan, kalau Irfan cerita tentang lagu yang dia bikin itu 2 halaman, sehalaman. Sampai kita kebayang ngerasain gitu. Iya. Wah ini kalau Syaidan harusnya ting ilhamnya tuh seperti apa, setnya kalau perlu kayak apa, gitu. Wah, oh, gue kebayang sih, Mbak Sisi nemuin, ditulis apa, wah tentang buah-buahannya jadi minumannya nikmat, jangan begini kalau kata Heru, mesti universal. Itu yang mesti dikeluarin harusnya. Versi ini ya. Nah itu maksud gue, wah ini kalau lebih panjang dikit nih, nikmat banget gue bagian sini nih, kayak gitu. Nah itu gue, oh emang harus ada dari sisi yang subjektif gue kayaknya ya, penulisnya gitu. Kalau Goot. Iya. Ada. Ya kalau gue sih ngeliatnya itu dari point of view lu Jim ya. Iya. Gue akhir-akhir ini Jim suka mendengar kalimat storytelling Jim. Naratif. Iya. Bahwa kenapa orang kita ini suka nongkrong? Karena orang kita guyup. Dan di antara guyup itu banyak para narator-narator. Orang yang bisa menceritakan, menuturkan. Ada peristiwa apa, di mana, bagaimana. Nyangkut lagi. Ya kayak kita di tongkrongan ada agam lah kayak gitunya ya kan. Lalu? Ya enggak, kalau udah ada agam ngapain ada gua ya kan. Nah, Goot koreksinya aja paling dikit-dikit ya kan. Wah lo ini, pemercik apinya lah. Asik dah. Nah. Ya entah kenapa Jim. Assalamualaikum. Dokter Iyep, waduh. Bentar ya, aduh. Pengen PCR kita nih friend. Bentar dulu lah ya. Lanjut dulu bentar ya, Pak. Wush. Salaman dulu nggak apa-apa juga kali friend. Salamannya ntar jadi basi. Segeran lu, Frank. Yo, perawatan atau gimana? Udah sering cipika-cipiki nih ya, Pren. Sampai mana tadi, Frank? Agak. Ajan ya? Break dulu dong. Ayo ngobrol sama Iyep dulu ya. Ya. Jadi, Jim. Kenapa gue sebut tadi itu ada storytelling, bla 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 dan sebagainya itu? Ya karena dalam tongkrongan itu yang menghidupkan. Betul. Itu suasananya. Nah, setuju. Ketika lu sebutkan almarhum Irfan Sembiring itu yang menuliskan, editor yang bagian ngerapi-rapin atau ngamplas kali ya hitungannya ya. Bentukannya udah ada, udah jadi. Ibaratnya Vespa ya tinggal pernis. Nah. Tapi, Jim, ini paradok. Buat gue ya, asumsi. Paradoks yang itu ya. Aku suka Mabuk-mabukan. Jadi start. Sebelum film Bohemian Rhapsody diluncurkan, ya. kita mungkin bisa ngitung jumlah pengagum Queen. Ketika film itu meledak, semua di mana-mana kok jadi pada Queen. Yang hebat
Queen-nya sebagai materi atau sutradaranya sebagai pembaharunya, sebagai yang pengalih wahananya. Emang dua-duanya, Bro. Ya, Nggak bisa kita pungkirin, Queen emang lagunya emang catchy. ya kalau begitunya bener, Jim. Maksud gua storytelling lagi, Jim, akhirnya, Jim. Yang menguatkan lagi. Atau ada sosok namanya LB Murdani. Dituliskan oleh Julius Pur. Wartawan senior lah dulu bikin buku. Ya, Wah itu cakepnya, friend. LB Murdaninya. Bukan, bukunya. Sosok yang sangat misterius pada eranya. Digambarkan sangat gamblang. Gue langsung berpikir, yang keren LB Murdaninya atau tulisannya? Gua hakul yakin, Jim, ketika udah jadi bentuk tulisan, yang keren penulisnya. Berat ya? Kagak. Kagak ya, oke. Nggak sama sekali. Nah, Gini ada Batman. Cerita film Cruel Intention. Lu inget kan lu? Pengen nonton kita. Bittersweet Symphony doang gue inget, Jim. Sama naro narkotika di kalung salib. Kok gue ingetnya yang megang tete doang ya? Gue pengen ketawa tapi takut lu tersinggung. Kalau gue, dia juga megang tetenya gitu doang. Nama pemainnya juga gue lupa. Ya, Mereka kan ada gelar-gelarnya dah. Kayak galer ya. Sarah Michelle Gellar. Ya. Itu kata yang apa yang saudara tirinya yang datang. Teteknya Sarah dipegang gitu aja. Gue juga ada lagu Bittersweet terakhir ya pas baca ya. Naik mobil. Ngek yang dibuka kan Ya, dia. Ya. Akhirnya gue inget bagian itu. itu doang friend yang. Sampai akhirnya Batman bilang, gue cita film, terus gue mulai terpaku, nggak sebagus yang lo pikirkan. Oke. Nah, Oke. Nah, dia storytelling. Setuju gue, Frank. Setuju. Itu dia. Ya kayak si Nuran, kenapa gue demen. Doi kubek-kubek kaset. Gue makan dulu ya, oke, ntar gue yang jagain. Gitu. Dia sambil ngubek-ngubek ada yang beli, harganya sekian. Dia sampai tahu harga itu. iya. Itu menarik buat gua. Maksudnya dia bercerita tentang segitu deketnya sama itu tukang ini yang akhirnya jadi tukang jual pulsa. Iya kan. Empiris, Jim, itu, Jim. Memoir ya, kalau Iya. memoir ya kalau. Jadi apa yang dialamin itu yang dikisahkan. Ya emang balik lagi emang kasih penulisnya Ox atau Tits atau gimana. Kayak inilah. Gue suka tuh yang namanya Niskra tuh, Pret, orang Bandung. Niskra. Oh, yang ngasih buku itu, Jim, ya? Belum gue baca tuh, Jim. Bukan dia itu yang nulis Bandung Papa Darling. Niskra. Di situ ada tulisan tentang Niskra kan di Oke. di dua apa ya anak Bandung yang menemukan akhirnya wah ini British nih ininya tuh dia gitu. Tapi kalau dia nulis gue seneng mulu gua. Wah ini orang emang enak. Karena emang dia mencari selera yang baru apa kayak gitu. Dia cara nulisnya emang enak. Dia jadi dosen kan dia. Oke. Nah, Menarik. jadi kalau ada gue Pure Saturday akhirnya gue baru ini. Itu udah lama banget Pure Saturday sebenarnya kan, cuman telat-telat mulu, emang lagi nggak sempet baca atau gimana. Ini sekarang lagi banyak waktu. Terus gue liat di marketplace harganya lagi udah dibanting. Nggak yang bersambut. Yoks. Gue di Tangerang cuma 40.000. Hah? Dulu kayak pecah harganya buku. 40.000. Masih ada bro, masih. Kiri. Udah transaksi ya. Tapi itu buku. Ya itu salah satu menariknya dari Bandung. Doi kalau desain bagus buat gua. Oke. Dan kayaknya sih kayak anak-anak ini juga dah. Anak-anak it juga boleh. Package lah ya. Bukan. Aduh, gua bawa nggak ya? Tadi soalnya
Tinggalan di mana tuh buku? Oh, gak ada. Ox, my friend. Waktu Boy, pokoknya novel. ada jaketnya istilahnya tuh, Jim. Jaketnya bisa jadi poster ya nggak? Kan tulisannya kecil banget buat kita, tapi tulisannya kecil tapi di sini di ini karena orang ketekuk kan. kalau Iya, bagian bener, logika ininya, bener. secara desain keren. Udah gitu apa Enggak, agak foto. kecil itu tulisan, Jim. Nah, kan gua ngomong segini kalau gout. Nah, ini baru kelihatan, kalau segini udah nggak kelihatan. Penempatan fotonya juga nggak ada yang Asik. Secara desain keren ini. Ya, kemasannya. Secara desain keren, dan gitu openingnya si Niskra yang nulis, oke. Udah sampai halaman berapa loh? Baru tadi pagi datang, friend. Bukunya? Pengantar pertama, setiap zaman memiliki kekhasannya sendiri. Ini udah si Niskra yang nulis. Ada Tommy Page, ada Sinead O'Connor, Yo, New Kid on the Block, bla Yo, bla. kalau itu sepatu yang terpilihan cuma ada Wario, Reebok, dan Elegier, wah kita banget nih, ya enggak ya? Kaos masih C59 Griffon, bla bla bla, musik masih thrash metal. Sampai, ya ini ceritanya, kisahnya hampir sama yang di Indie Pop Darling gitu, dikit. Tapi lebih, ya nabok doi kalau dia buat, wah intronya nabok, gue sampai ini doang. Ya udah nanti aja lu. Ya begitu. Nah, sisanya emang ya desainnya juga enak gitu, maksudnya collectible. Sebenarnya bukunya putih doang. Soal jaketnya ya enggak ya. Di antara buku yang dua tadi lebih lux lah ini jatuhnya. Lebih lux ya. Tapi yang ini cukup oke desainnya. Ya. Yang Ya Giant mungkin. 8 Ball. Ya dibandingin Aka, yang Aka kan Jim. kok fotonya yang udah Bener. oh enggak ya, fotonya nggak apa-apa lah, foto udah tua oke, tapi fotonya yang proper gitu. Ini fotonya udah kagak proper. Soalnya ada gue taruh di Instagram, ada yang bilang, gue beli 20.000 ini bang. Gue pikir isinya ece-ece, katanya. Bos, gue bilang. Buku di sale itu bukan salah penulis, salah marketing. Dan paradoksnya lagi, Jim. Penulis pun harus jadi marketing buat karyanya sendiri. Akhirnya, Betul. Buat apa marketing? Nah, itu kan. Tapi kita terbiasa dengan independen. Akhirnya gitu. Semoga itu profesi yang bakal mati kayak tuh, Apaan tuh? marketing. Udah lama-lama marketing tuh udah punya orang-orang masing-masing sebenarnya nanti. Iya. Suatu saat nanti ya, nextnya ya. Sama seperti bahwa media itu udah kita sendiri jadi media. Antara lo kayak gitu. Jadi kalau lo band itu ada di sana, lo datang ke sana ibaratnya secara. Taruh udah begitu. Ya. Udah nggak ada percaya lagi sama ini. Ya tapi Ayo. dari semua yang kita omongin tadi, Jem, dari buku, dari marketing, semua kan penutur. Acum gue sebenarnya tuh. Bangku Taman. Bikin itu kan apa? Dia nulis tentang gila vinil. Gue suka itu buku itu. Oh, iya bukunya itu ya. Jadi gue nanya, Cum, itu di toko buku biasa ada kan? Gue kan betul-betul Gramedia, tapi kalau ke gue lo beli gue kasih 7 inch. Ya gue ke tempat dia dong. Serius lo? Iya. Pergilah naik Vespa waktu itu masih ke tempat dia, minta tanda tangan dia, sak, dapat vinil. Kalau lo ini dikasih Blue Moon gue, singlenya Blue Moon. Oh, Cyndi Lauper ngeband sebelum jadi Cyndi Lauper. Wah, lo tahu aja gue demen Cyndi Lauper, the best. dikasih. Lo bayangin, intronya oke banget kan, Iya. gila vinil, dikasih 7 inch yang, gue 7 inch yang Komplimen budi-budi lah banget, jatuhnya tuh ya. komplimen. Tuh setiap teman yang datang ke sana dikasih. Dapat vinil. Wah, kalau lo ini, tak anjing, keren. Marketing dong, ya enggak ya, namanya kan? Bisa kita sebut marketing. Nih tapi ngomong-ngomong nih, Jim, ini agak lompat nih, friend. Tisi Soleh kayak belum make kita, friend. Wih, Agak mengkilat lu, gua lihat lo. Lu juga ngeliat gua mengkilat kali, friend ya. Glowing. Biarin aja, biar kayak Iya. Abigail Asmara. Ntar, yang sama Iep aja ntar, baru kita ini. Ayu juga lupa lagi. Sama. Soalnya centrong juga ini lampu lama-lama ya. Makanya gua begitu ngeliat muka lu, ini anak belum berminyak nih, gua langsung sadar, wah gua juga belum. Lagi tren zaman sekarang. Tisi Soleh mana lah gitu. Lagi ini, lagi tren.
Hah? Putus ya? Putus? Waduh, udah kayak beli papir kita nih putus, friend ya kan? Papir minyak. Ah. Oke, sampai mana tadi Jim? Acung. Iya. Dan gue juga sampai akhir gue Lu raup muka. ya, jadi sugesti bangsat. Sama akhirnya gini. Padahal ini bekas ngelap tangan ya. Ih, nggak pedes. Ya iyalah, lu habis nyocol ini. Beh. Ya kan, chicken praw apa-apalah itu ya kan? Chicken praw. Udah. Yang buku sel. Oh, Kita buku sel. Kita kan salah satu penikmat sel-sel beginian ya. Kaset sel. Wah, buku lagi murah-murah tuh di Gramedia, gerobak-gerobakan, cari Lepis sel. levis sel. Kayak mama ya jadi. Marketing, friend. Ya, yang penting. Oke. Kayak buku kan, kalau udah yang di sel itu kan, ya emang selain ada pasti kan terselip buku yang bagus. Iya. Tapi kan banyak kan yang kelets gitu yang buku Iya. masak lah, Ya, buku udah apa, waduh. tentang program-program internet apa komputer yang udah ketinggalan zaman. Iya. Dirgayusa, bukunya Dirgayusa. Ini mah Mac tahun berapa nih? Ya, kayak gitu lah. Udah. Tapi pernah gue ini, jadi ada penerbit lah. Gue nggak usah bilang siapa penerbitnya. Teman gitu atau kenalan. Kenalan. Jadi gue ada ide buku untuk Thursday Noise waktu itu. Karena fotonya bagus-bagus, gue pengen buku foto bagus kali ya. Ada, kalau gue boleh ngobrol sama penerbit nggak sih? Gimana sih? Ada nggak ya? Ada teman, ketemu lah. Oke. Nyampe tuh lo. Sampai, tar. Isinya apa? Gue kasih lihat nih. Wah, kenapa foto semua? Bacaannya sedikit, tulisannya itu cuma ada forward, terus ada per tiap edisi ada beberapa siapa orang yang nulis, sisanya suasana. Iya. Wah, tergambar. Gue juga ada beberapa buku seperti ini gue suka banget. Gitu. Iya, oke. Nah, ya kan kayak misalnya kayak B52 saya itu ada bukunya, gue punya foto doang, friend. Wah, ada lagi ini udah. Ya, image, dikit. Ketika album dia masuk ke yang Rome, yang apa yang itu, yang Cosmic Thing ke Sydney, kan baru berat dia kan. Itu baru tulisan. Oh, ini emang nggak salah-salah nah ini dia. Oh, Kayak gitu. Jadi memang konsep. Wah, ini seru banget gue ngeliat gitu. Terus dia noise. Itulah ceritanya. Gue datang lah ke penerbit itu, cerita. Dia ada ini, oke, gitu. Kenapa nggak ke elunya? Ya apa gitu, baru yang bisa dijual dari ini adalah apa gitu. Oh, dan tetap ada jualannya gitu. Oh, kayak label musik juga ya gini sebenarnya. Sama gitu. Terus kayak misalnya lo udah diterbitin gini. Sampai kita promo sampai bulan segini. Sampai sebulan itu promonya buku lo masih ada, udah kita sell, Mas. Udah nggak ada di toko. Gitu. Nggak ada di toko besar. Ada target mereka, friend. Ada target. Jadi promosinya tuh cuma sekian. Promosinya berjalan seperti apa? Nah, itu yang gue nggak tahu. Dan mereka nggak bisa ngejabarin itu. Iya. Kata akhirnya dari pertemuan itu deadlock lah ya, jatuh ya. Apa? Nggak jadi proyeknya nih. Gantung. Secara padang ski belum. Oh iya. Secara underground, mendingan gue terbitin sendiri. Gue akhirnya seperti itu, my friend. Itu benar. Hitung kalau sendiri mah, ya gue bisa marketing sendiri. Ternyata di Jogja ada penerbit yang kecil-kecil gitu. Terus ada temen ada punya percetakan. Iya. Ibarat kata tinggal gue jual Vespa gue udah nekat gitu misalnya. Iya. Sepeda gue lah. Udah ketemu. Nggak bisa. Terus gitu. Ternyata di Jogja tuh ada movement ya mencoba kayak kaset gitu, Bro. Sekian eksemplar. Iya. Demand masih kencang. Bikin lagi. Wah, keren juga. Terus ada yang model fotokopi berwarna itu kan. Apa namanya sistem cetak itu kata si Anggun. Nah itu juga asik. Bilang, wah. Jadi semua udah bisa macam-macam gitu.
Jadi bagus gitu. Jadi kenapa ada sale-sale itu bukan karena bukunya jelek. Iya. Mungkin juga promonya nggak maksimal, ya Ya marketingnya. marketingnya kita balikin. Kalau gue begitu, macam pas di Instagram itu ada yang ngomong gitu, kirain buku ece-ece, karena gue beli 20.000. Wah salah. Ya. Gitu my friend, maksud gue Ut. Jadi sampai sekarang tetap ya kalau lagi jalan nemenin bini gitu, belanja bulanan terus, hah sale buku, tetap gue buka. Oh ini banyak. Pasti ada ya. Kalau numpuk pasti ada salah satu. Iya. Kalau nggak mungkin disikat Josh Rizal, friend. Oh, diborong. Kan suka ada kan buku jadul-jadul cakep-cakep. Emang Doi Bang Yos di Senen udah punya nama, friend. Jadi kalau Udah nitik-nitikin barang, doi. nah, kita kan kalau ke Bang Yos kan bentuk tokonya juga, Wih. iya. Belum lagi gini-gini udah anak kewet lagi kan. Wih. Anak ini ya. Udah kayak adegan di film Lupus gak ya akhirnya. Emang lu gak pernah ada adegan begitunya? Gua out fokus sama buku kali, friend. Gila, apa? Kadang temen sekampus juga kelihatan cantik di sana, my friend. Iya. Doi cakep juga ya. Selama ini nggak pernah gue perhatikan. Lagi nyari buku apa? Ya guys, ada. Ya. Jim. Buku. Gua ngomong buku lagi akhirnya. Apaan? QB? Buku. Apa? Buku. Salah satu elemen atau media romantis menurut gua, Jim. Wush. Enak buat hadiah gitu, friend. Apapun. Woi. Buku ini aku pinjam. Kan ku tulis sajak indah. Iwan Fals ya. Iya. Ya, Banyak lagu emang yang apa menuturkan cewek membaca buku gitu ya. ya sorry nih Jim. Buku, tulisan, surat, ungkapan hati, itu turunan itu Jim. Klasik semua tuh, friend. Sampai sekarang juga masih dipakai Jim. Surat agak. Alah, apa itu gunanya cecetan itu Jim? Ya email. Ya apalah namanya lah. Oh, muncrat. Enggak kan, lu lebay lu mah. Necronomicon. Bolah, Necronomicon. Omikron kali ini Necron. Thrash metal. Weh, Necrodat. Itu maksud gua Jim tadi. Kenapa gua sebutkan buku elemen romantis kalau menurut gua. Asik. Boleh. Ya, lu Jim. Ya lu boleh kok masih iya-iyahin, friend. Gua kemarin semalam lah. Ya. Gua kan baru langganan Netflix, Jim. Tujuannya apa nih, friend? Bola. Netflix nggak ada bola, friend. Mola adanya bola. Wih, deket ya bola. Iya, mola juga kagak ada Messi, ya kan. Tokai doang kan, ya kan. Streaming lagi. Ya udahlah. Sini lah decodernya loh. Iya, tar dulu. Lupa. Iya. Kok gue gak ada kabelnya, ketinggalan ya? Kagak ada yang ketinggalan, my friend. Tapi udah nyala tuh akhirnya? Udah beres, friend. Wah, si boy nonton Liga Inggris mulu dia. Keren om Liga Inggris. Gue bilang, alah lu. Modal cuman kenceng doang mah ya kan. Gue juga bisa kenceng kalau kenceng-kencengannya nggak. Gitu kali persamaan Inggris sama Batak. Nah jadi Cip, gua sempet nonton semalam tuh Bob Dylan, Rolling Thunder Avenue ya. Oh, yang barunya ya? Iya, tentang perjalanan konsernya dia. Anjing nih emang movement ya. Pantesan ke orang yang beginian bisa dapat Nobel sastra Cip.
Doi. Bagus jadi Kevin. Hah? Ya itulah akhirnya Jim. Orang yang membuat kata-kata nancep di kepala. Ya penulis. Iya. Dylan The Doors juga aman. Ya semua lah, kayak orang-orang seni lah termasuk juga Jim. Makin lama kita ngalur ngidul ya Jim ngomongnya Jim. Nggak, Ya? kita ngomongin buku. Hah? Ngomongin buku. Buku ya tetap ya. Tapi ada kadang-kadang buku itu menjadi lifestyle. Lifestyle dalam arti apa nih? Konotasi lifestyle nih ada keren, ada negatif. Estetik. Ada gaya, ada gaya-gayaan maksud gua Jim. Estetik. Wah estetik. Nah inilah. Ya ngomong-ngomong aja gua usah nepok anjing. Ini gua nemu ceritanya. Dulu siapa Basquiat kampus dulu tuh? Almarhum. Oh, almarhum. Bowo. Bowo namanya tuh. Apul gue. Ya, berarti pameran kan. Pameran. Karya-karyanya dia. Bawa buku Basquiat gitu. Ya berarti ya sebuah buku Basquiat gue tuh udah tahu buku lu. Pameran lu emang tentang ke arah Basquiat gitu. Iya. Itu adalah buku sebagai Media. orang kalau dia untuk orang-orang tahu kalau dia terinfluence sama Basquiat. Terus pas itu kita kan seniman lagi nyari, dia udah pameran di GB, udah di Galeri Cipta nih, friend. Kaya. Gue masih nempel karya di samping 21. Masih di tembok-tembok kampus. Doi Ayo. udah di galeri. Wah kita apa gua omong doang nih ya gue. Iya, akhirnya Jim untuk orang yang berada di jalur seni, ya nggak bisa lu jadiin sebagai karir yang bisa dijangkakan, Jim. Oke. Nggak, ya. Kita masih ke buku aja dulu, Pren, ya. Oke. Gaya dia memegang buku waktu lagi pameran itu. Wih, buku Basquiat nih. Keluaran Tasken, Pren. Tasken yang mahal tapi. Iya. Boleh maksudnya, ngapain gitu maksud gue waktu. Lalu pernah juga gue ke rumah temen, buku-buku tebel banyak. Wah gila nih, Stone berapa biji nih Pren? Stone, terus Dylan, Zeppelin, rock rock 60-70-an yang ikonik lah. Di rak khusus gitu. Iya. Pret, wih masih enak lo dibukanya. Belum pernah gue baca, Fren. Iya. Lalu beli buat apa? Ada namanya Niat Jim. Oh iya bener, gue taruh lagi. Dari segini yang udah kebaca mana? Yang itu. Ada satu. Cuman katanya, tapi buat elemen rumah gua bagus kan? Oke. Iya. Nah itu jadi buku sebagai estetis. Oke, lebih pada itu Jim ya. Ada lagi yang apa? Ya macam-macam. Ada orang bukunya dijadiin art lah. Tulisannya mah dia nggak peduli, tapi dia mau senang layoutnya apa. Ada juga. Ada. Anjing pas gue baca mana. Ini bukan sesuatu ya. Lebih anjing lagi ada buku ya. Book of Answer. Selalu pertanyaan. Besok kok kaya nggak ya? Perhaps. Dan selalu ada jawaban. Ya semua jawaban. Kalimat jawaban gitu. Bisa dijadi apa aja lah buku. Iya. Inilah Jim. Kenapa tadi gue sebutkan orang bodoh adalah orang yang meminjamkan bukunya dan berharap bukunya balik lagi. Karena Jim, buku ketika udah gue baca, udah gue ambil di dalam kepala gue nih Jim. Gue baca, gue ambil di kepala gue. Makanya gue jarang beli buku. Belum, Pren.
Dulu gue beli David Bowie 145 atau berapa dulu ya. Alah, buat apaan? Glodok juga ada tuh. Antologi. Gue inget banget tuh. Bowie lagi keluar, lagi reissue semua ya. Remaster kan. Biarin aja. Kayak kebeli ya yang beli. Iya nggak ya? Oke. Emang nggak kebeli semua akhirnya. Cuman lo patahkan ketika Chris ya memanggung. Bayarin dulu plan ya. Si anjing. Oke, tenang. Terus tadi pagi lo bilang, gue mesen. Wih, ini Pren. Ini Kev 280. Tapi udah kayak sedih bener kayak. Wah, anjing dulu mah nggak bakalan tuh. Begitu juga buku, Pren. Kata gue, suatu saat lu juga akan begitu juga lah. Wah. Ya, ini susah nih. Nggak, tapi gue nggak. Iya. Gue dulu emang beli buku, kalau gue suka gue simpan. Ini buat apa sih? Suatu saat kan gue baca lagi gitu. Nggak gue baca juga kadang-kadang. Iya. Ternyata, ya kalau gue kan ada si Pijar nih. Mulai baca Enid Blyton. Oke, 5 sekawan. Wah, ada dulu tuh buku Papa masih kecil, udah Papa beli lagi. Pilih sendiri petualanganmu. Tuh. Suatu saat nih, di Saturday nih, dulu ada band yang kayak gini. Minimal ke anak gua, ke gua. Gitu. Ada juga yang nulis apa? Yang komen di Instagram gua. Di Surabaya yang tahu AK bisa dipastikan sangat sedikit. Iya. Oh iya, gue pernah main di Surabaya. Tahu Jalan Kaliasin nggak sih di mana? Dulu ada apotek dulu di situ. Kalau nggak salah udah nggak ada waktu itu. Ada tempat biasa aja tuh Mas, kata. Tempat biasa aja. Itu ada band besar namanya AK band, ada Ucok AK di situ. Band apaan Mas? Aduh. Tapi dia tahu, Brandals tahu, wah. Tahu semua band-band yang lagi hype tuh tahu. Dulu ada band namanya Kamikaze. Sini lo tahu nggak? Itu band rock cadas, Surabaya style. Udah gitu lagi keluar kan, SID Kuta Rock City. Jadi sebelum ada SID, Rock City ada Surabaya. Iya. Kalau ada meeting, wah, Iya. Surabaya Rock, ya kan? Surabaya Rock Band. Oh, ada Surabaya Rock Band, ada Roland Band. Lo tahu semua nggak? Gak tahu. Emang itu wah. Nih yang lu ajak ngobrol jatuhnya udah nggak asik nih orangnya, jangan nih friendnya kan? Jangan, Nggak tahu semua jatuhnya. Jangan bilang begitu, gak asik. Mungkin belum. Ya. Mungkin setelah ngobrol sama gua. Dia LO, gua manggung. Oke. Terus jalan kita. Sayup-sayup terdengar metal. Bos. Ini apa nih? Siapa nih yang main tuh? Terus dulu ada kayak pasar seni gitulah. Gue lupa namanya tempatnya loh. Oh, kalau gini mah festival masih banyak, Mas. Festival. Ada festival rock gitu, cuman ibaratnya kata dia ya pinggiran yang main. Mungkin ke sini larinya nih, yang itu-itunya. Nah, seharusnya kan makanya dibukukan, dibikin yang enak, dilemparkan, maksudnya nanti itu salah satu yang artefak yang ini, atau emang ya kayak David sama teman-temannya bikin Irama Nusantara diarsipkan, semua orang bisa ke situ. Iya. Harus ada gitunya lah. Nah kalau di Rokum, gue minimal ke generasi gua. Generasi di bawah inilah anak Generasi lo. gua, ya generasi bawah gua. Oh generasi itu kita ya. Generasi penerusnya, generasi bawah gua. Karena ya anak gua udah mulai nanya. Karena dia pikir kan semua musisi itu teman gua. Oke loh. Jadi pas ketemu ini, ada band bagus, teman papa. Kita harusnya kawan papa. Band namanya. Bukan Burger Kill yang ini, yang apa yang band apa satu lagi band namanya, Bren? Mesin Tempur. Bukannya nonton waktu sinkronis Itu Pijar. kan nonton banget semua dia. Kawan papa. Flower juga.
kawan-kawan papa itu. Wah. Sampai apa? The Paps. Kenal papa. Kamu juga dong. Iya. Tiba-tiba gue nyetel di RI. Ini teman papa juga ya enggak. Lu jadi matahin semangat dia ya kan. Enggak. Oh, Kan kira bisa lu kembangin sebenarnya ya kan. tapi gue bilang. Wow. Tapi waktu datang papa nonton. Woi sih, iya. Baris terdepan. Yes. Karena dia bilang Suicidal temen gua. Karena waktu kecil gua ajak foto sama Mike Buir. Wah kawan lu dong ini, kata Doi. Nah minimal gue luruskan, nih ada tuh, nanti ada Rotor, nanti suatu saat itu ada itu. Itu ada Pure Saturday, itu ada Shaggy Dog, gitu. Iya. Bentar ya. Ini kan sebenarnya Jim, ini Pak Meo gue sebutnya. Pameo. Idiom lah ya. Apa idiom? Ya ini pemikiran selempengan gini lah Jim. Pada akhirnya karya itu akan menemui takdirnya sendiri. Nice. Sering ya. Apa tadi disebut? Ucok akak, apotek kali asin ya. Orang-orang nggak ada yang tahu. Ini diamplifikasi lagi. Bus. Aduh, muncrat. Nah, kalau ini muncrat buat tadi tuh. Necronomicon. Yo, Necronomicon. Itu maksud gua, Fred. Nah, Enggak iya, Fred. Betul. Jadi, ya ini gue dari ya mungkin Instagram itu kalau buat lo cuman ya kalau buat gue ya enggak lah, gua penting itu Instagram Jim. kalau buat gue gitu kan akhirnya gue pengen tahu wah katanya kencang pas lagi ngomongin si Terus sambil ngomong Jim ya, rokok gua korek, Fred. Terus rokok gue korek gua nggak ada. rokok gue nggak ada koreknya. Oke. Lo pakai itu dong kayak si Gandung tuh lu pakai Zippo kan ya nggak tuh ceting gitu. Jadi enak. Nah itu maksudnya. Zippo itu Jim. Lu harus punya teknik baru bisa oke. Ting. Wah, atau plak, plak, plak. Wah, ini kalau cuman ting. Alah. Kalau gue sudah ada prinsip, Ren. Zippo gua. Serah gua cara gua. Mau gua pakai buat lilin kek, buat Mau gua buang. mau gua buang kek. Mau gua buat sambit lu kek. Serah gua. Ya jatuh udah emosi. Wartawan yang nggak enak. Gua kalau udah punya kalian, ting ting ting. Wah, baru gua pakai Zippo tuh Jim ya kan emang. Oh, nggak sembarangan nih orang nih. Nah. Tapi udahlah. Lu juga sih ngomongin Pas lagi Zippo. menemukan menemukan apa? Takdirnya. Menemukan takdir ya. Wah, tokai juga. Ayo pas di Instagram itu wah seru banget nih. Oke, ini yang ini kalau begini gue enak gitu. Kalau netizen nggak pakai single speed lagi bang, ngentot lu. Terserah gua, peda gua. Gitu ya, biar direspon. Lo masih nanya gua blok kalau perlu. Terus akhirnya kita ngobrolin AK itu tadi pagi ya enggak ya? Ini buku mau difilmkan, lempeng ini, Pren. Lempeng. Lempeng dalam arti apa nih, Jim? Karena udah bertutur, berkisah. Oke. Dramanya ada, ininya ada. Iya, oke. Wah, salah ya gue mah anak teater sih ngomongnya. Kok Salah langsung nih gua jadi kayak. merasa salah? Bukan merasa salah. Bukan merasa salah. Apa Oke, nih? terus apa coba kalau udah gitu kenapa? Inilah kalau gue bisa simpulkan, Jim ya. Iya. Penutur itu di Indonesia banyak, makanya orang guyup. Tukang cerita itu banyak, makanya asik. Sutradara sedikit. Yang susah itu, Jim, bukan menuturkan, bukan mengisahkan, menggambarkan. Disusah-susahin ah.
Jim, kurang dahsyat apa seorang Soekarno di mata kita? Tapi ketika difilmkan, kurang dahsyat apa Pramudia, friend? Tapi ketika difilmkan, gua tambahin lagi atau udah cukup nih? Ya kan kalau lu kan, kalau buat nonton film lu udah kayak manusia denger musik, friend. Masya Allah, my friend. Gitu, friend. Bukan Jim. Gua nggak sesadis itu kali, Jim. Buktinya masih film recehan juga gua tonton, gua nikmatin. Kalau dapat undangan. Kalau berhitung lagi, lebih mahal gua ngeluarin duit buat undangan daripada gua nonton bioskop gitu? berbayar. Karena undangan jauh-jauh. Saat undangan jauh-jauh ya kan, ada lagi investasi sosial juga gua keluarin ya kan. Parfum khusus. Ya apapun lah namanya lah. Itu Jim, maksud gua Jim tadi Jim, bukan gua Ya, mematahkan Jim ya. Wah, enggak Iya, ada iya, merasa iya, dipatahkan. iya, Nggak iya, ada merasa iya. diapakan. Cuman kalau gue kan, ini gue baca, ya gue harapan aja, gue senyentil aja, friend. Tinggal difilmin deh. Jadi, Yang filmin ya bukan urusan gua sebenarnya gitu. Tapi ini, secara logika, kalau difilmin, bagus. Banyak cerita-ceritanya yang bagus. ya, sebagai Ya, materi ya. ya. Iya, enggak ya lu iya, pasti sebagai materi. Ya lu baca si Irfan yang masih kecil udah digandeng sama cewek 2 gitu. Gue bandel. Iya. Biar ngeredam sama guru ya dikasih kamu duduk di tengah cewek. Salah, ya gue makin bandel sama cewek. Ah, Dari SD, enak banget nih. Gue pergi digandeng cewek, pulang digandeng cewek. Ya kamu pulang ya. udah tergambarkan di Ah, lu udah tergambarkan kan? Udah rock doi dari kecil. Oke. Gue ngebayangin muka Irfannya kayak apa, ya nggak cewek berduanya, baik kece dong ya mas. Iya. Walaupun kita juga nggak tahu tuh aslinya seperti apa, tapi dia menggambarkan itu anjing di gurunya kayak apa tuh. Wah udah ada di sini. Sebenarnya tinggal ini aja. Ya itu dia tadi sih, seperti gue bilang tadi Jim. Bagus untuk dikisahkan, untuk diceritakan. Ya cuman jangan pesimis juga. Suatu someday ada pasti ada yang menggarap itu kece, my friend. Cuman masalahnya emang ya kayak ya buku Ucok itu, harganya 20.000. Ya nggak, friend. Anak-anak yang demen stoner zaman sekarang, yang seneng doom, nggak ngembat itu. Cipratannya ada di situ, yang funk rock segala macam, cipratannya ada di sono. Iya. Sebenarnya ini akar lo gitu. Ya kan yang lu sebut cipratan itu kan pengalaman spiritual Jim kalau gue sebut. Asik. Ngeri. Tapi kenapa gue suka sama si ini KPR, bro, kelompok penerbang roket. Oke. Gue belum tahu dia baca ini apa enggak. Dia menikmati tuh album-album AK, dia si Panbers zaman rock gitu. Dan ngeheknya keluguan mereka cara menulisnya itu lu terjemahin, friend. Yoi, kata si basis. Nah, Dahsyat, friend. Beringin, tua, beringin, tua. Ngomong beringin yang ya. lu bisa kemana-mana nih. Ya bisa bermetafor. Cara ngomong beringin tuanya itu Iya, kayak orang iya. tahun 60 ngomong, kamu masukin lirik Indonesia masih kaku-kaku itu, dimasukin sama dia. Cing, lu ngambilnya kekakuan sono ya. Tapi pas tampil, ya mereka anak zaman sekarang gitu. Ya. Gitu. Maksudnya kalau dari situ gue ngeliat, Diadaptasinya ya. gue suka ininya nyerapnya, nyemprotnya lagi gitu dengan gaya sendiri. Iya. Wah itu enak, makanya gue suka itu sama mereka. Tanpa harus cutbray, Ya. tanpa harus gue kriboin nih rambut gue atau pakai tali-tali di sini, nggak perlu harus ke tahun segitu.
Ya. Pakai baju skate aja biasa. Wah, soy. Iya kan. Itu terjemahannya itu asik, itu orang wah seger, fresh. Nah itu salah satu orang yang salah satu grup yang mentransfer gitu, bahkan meneruskan gitu. Ya tinggal ada kan banyak yang lagi pada bikin film gitu. Ya kalau di film kan tuh asoy gitu. Ya kayak gue setiap latihan patungan terus ini harusnya difilmin. Budaya orang Indonesia patungan itu. Iya, gua setuju, Jim. Itu Gotong royong itu. Ya gue nggak ke situ lah ya kalau gue pikir. Itu band-band Amrik kalau ngeliat itu, oh gitu ya. Misalnya contohnya ya. Kalau kita kan, wow, lihat film-film kan, ngeband itu di garasi rumahnya. Gitarnya udah Fender, friend. Udah di kita, boro-boro punya gitar Fender. Iya. Punya Prince dah dipakai dulu ya enggak ya? Iya. Nah, ya gitu kan. Itu orang Indonesia. Gitar Bandung dah. Mending gitar Bandung, kita Cipinang Muara. Cipinang Muara. Prince aja begitu. Gitar Prince sama merek ini raket. Ada raketnya, ada gitarnya. Oke. Iya enggak, Bren? Patungan. Ketika patungan, nggak tahu yang bokeh 4 orang. Yang satu berharap juga. Jadi 3 orang ini nalangin. Nggak taunya bokeh semua. Itu cerita banget, Bren. Ada itu jadi di studio diam aja. Ya gue itu sih ya. Iya. Ini siapa yang bisa speak aja ke depan nih. Udah gue maju deh. Nah, Gitu. Nah itu karena gue ini harusnya difilmin. Gue bikin di video klip gitu atau kaku ya. Gue yakin itu kalau buat lo sih secara sinematik paling ya. Cuman gue yang penting udah gue ada aja dulu. Gitu. Ada aja dulu nih gue. Buat pengantar klip. Karena di klip sinema udah bukan ini lagi. Mau itu kaku, mau itu B-movie, C-movie. Sah kalau di video klip. Ya. Gue bikin di 180 derajat ada video klipnya Morfem. Untuk ngedirect juga gue juga gak ngerti kayak. John, lo jadi ini. Jono gue pakai Kang Studio. Action. Kayak gue nggak bisa, Jim, katanya. Anjing, udah di lokasi lo bilang nggak bisa, tadi lo mau. Iya, gue kayak nggak bisa acting. Gue nggak nyari orang bisa acting, my friend, katanya. Ntar ada yang masuk Pandu, katanya. Ntar sama Pandu nih, ya. Udah lo jambris, pokoknya lo lihat ke pintu, katanya. Pandu masuk, waduh, nah apa. Oke deh, bisa deh gue ini. Udah gue ambil. Udah ketemu Pandu, seneng dia. Iya. Dia nggak sadar udah diambil gambar. Minta pulang. Ngentot lu udah sampai lokasi minta pulang tuh gue nyari siapa? Gue bilang, jam segini. Ya, itulah. Nah, maksudnya kayak gitu. Sekecil itulah. Gue karena gue setiap nonton film. Iya. Film musik apalagi rock gitu. Kan sering kan Indonesia ya ada ya. Wah. Pang in Love lah. Terus ada Cai kan itu. Iya, Realita Cinta dan Rock and Roll. Ya. Gue belum nonton sih, Jim. Ya gue terlibat. Gue nonton. Oh, lu ada di situ, Jim? Realita Cinta. Gua tonton dan ntar coba. Kalau nggak ada, kalau nggak, gue jadi MC lah. Boleh ntar. Kostumnya mantannya Gandum. Iya. Jadi pas fitting. Inilah ya kan. Emang kisah film di balik filmnya justru lebih menarik. Lebih film. Iya. Benar. Kayak Vindes, gue di backstage, gue ngerasa, ini nih pertunjukannya sangat menarik justru gue ngelihatnya. Ini, lu kan nggak naruh kamera di sini, Sen, gue bilang. Kenapa emang ya gila, lu kerjain semua ini orang. Enggak, yang tadi pengandu ceritain tentang mantannya Gandung, apa konteksnya nih? Ya kan, nah ini yang pengen gue tunggu tadi, friend. Ya gitu doang, gitu Ajan doang. lagi? Ajan. Ya udah lah, Raja. Ini jadi menarik nih, friend. Ya, ada menarik. Iya, enggak maksudnya. Oke.
film-film rock Indonesia, musik lah, nggak usah rock lah, musik apaan lah ya nggak ya. Kadang nggak apa, aduh ini kok nggak gini-gini amat dah kayak gitu ya. Ya, Nah, terlepas dari film Rhoma Irama gitu. Kalau Rhoma Irama itu akhirnya kalau gue lihat film-film dia itu emang itu propaganda doi sendiri gitu. oke. Bagian bukan propaganda, bagian dari artnya dia, berapa dari musiknya dia kalau gue Oke, bilang benar. film-film doi. Iya. Tapi kalau film yang menggambarkan musik gitu, kok nggak ada yang ini ya kita kalau ke studio nunggu, well, itu realitas banget gitu. Iya bener. Nggak ada yang apa patungan atau ada yang speak kayak Irfan Sembiring kan jago banget nih speak nih orang nih. Sampai nongkrong di studio bisa masuk sela-sela di antara jam kosong itu kan tokai itu. Saya drummernya adalah orang yang tinggal di studio. Itu gue di film kan gila, Bren. Maksudnya, Bakar itu emang home band. Iya. Jadi selain gua ini sewa tandanya ya gue yakin banget tuh. Kosong masuk dah lah. Iya, Gila, Angel of Death dulu lah. Ada orang. Ada. Yo, belum lagi dialog-dialog ini kalau di studio nih. Gue dulu ada MSP studio di Pondok Lapa, Pren. Singkatan apaan tuh? Ya gue nggak tahu dah. Oke, ya udah. MSP. Ya, ngapain juga gue nanyain Ya siapa Singkatnya tahu ada ya kan. Nggak tahu gue, Pren. Dan biasanya lucu-lucu malah orang Oh, zaman dulu. waduh. Penjaganya itu gue terinspirasi banget itu kalau ngeliat penjaganya gue. Ini film banget nih kayak film-film ini Wayne's World atau bagaimana gitu. Wush, nyentrik dong nih. Orangnya kecil, mukanya agak-agak perpaduan Edi Kemput sama Bangkit Sanjaya. Wah, lo bisa bayangin. Kalau lo nggak bisa bayangin, lo googling dua orang itu. Ya cuma kan era sekarang apa era dulu nih? Dulu. Jangan sekarang. Edi Kemput sekarang kan udah bersorban. Edi Kemput dulu yang rambutnya segini, kokolnya segini ya. Gue Iya. tuh Iya, ngeliat iya. Bangkit Sanjaya juga. Ketemu pas di Gudang Sarina. Wah, udah Gua kagak tahu friend kalau itu Bangkit Sanjaya kecuali gemuk. harus sabar kalau manggil tuh ya kan. Ini Bangkit Sanjaya ya kan. Dulu kan Yo. perpaduan. Pak. Oke. Rambutnya segini, kecil. Konon kabarnya itu dia menang selalu festival basis terbaik mulu. Jakarta Timur dan Bekasi dia nyikat. Boy, Namanya Nandar. Gila ya enggak. Dateng lah gue dengan band bawa-bawain belajar bawain Necrodead gitu ya enggak. Lu juga basis juga kan waktu itu? Iya. Iya, ketemu lah nih. Ya berarti dikulikin temen pegel ya terus ntar ada yang pang deh biar ada yang gampang. Ya gitulah band-band gua gitu. Thanatoid bawainnya. Gampang. Oke, terus tukang ini ya gimana dia ngeliat lu nih? Doi kan di ini kan apa? Dia ada Kaca. kaca, ada Ayo, mukanya di karena dia ada tempat nangkring ya. Dia udah ngerokok. Ngeliat sih. Anjing gue grogi dilihat gue ya. Terus gue main deng Thanatoid. Ekor mata gue ngeliat dia. Anjir dia gitu. Udah kebayang. Ayo film kan? Film banget nggak? Ngentot tuh orang lihat sini mulu. Udah lu nyanyi aja kata gue. Tapi ini mic gue tutup. Ngentot tuh orang lihat mulu. Thanatoid. Anjing gue bilang. Gila. Keluar lah gue selesai. Lagu apaan tuh? Lagu bikinan lo. Band Italia. Band Italia. Thrash metal. Ya. Lu kalau belajar itu, basis yang bagus itu Geddy Lee. Gue udah tahu. Album mana? Ya lu mainin Finding My Way dulu kek. Atau ngentot gue. Gue Thanatoid aja susah. Kalau gue bisa Finding My Way. Gue beli jawab apa ya? Ya bang. Kalau gue bisa buat Subdivision gue mainin. Sambil nyanyi. Gue. Nah lu tahu tuh yang bagus. Ya kan. Tai lu. Kalau kan gue kagak ngeband anjing gue. Wah lu tahu itu Ras, itu bagus katanya. Iya. Jangan sebut Mr. Big lah, gue bilang gitu. Ayo gue gitu. Iya Mr. Big. Ya, aduh. Wah,
Udah celap mulu, friend. Gue. Ya, emang. Band mana lagi nih yang lu bawain? Anjing, gue. Gentot nih orang nih gue. Lagu sendiri. Ya mungkin nih Jim ya. Ya. Andai kata ini difilmkan nih Jim. Terlepas ini peristiwa kisah lu nih Jim. Ya. Justru kalimat dia itu Jim akhirnya menjadi pelecut lu buat bikin karya Kayak kalau sendiri. ini Ya. ini udah bombastis nih, friend. Itu udah bombastis kayaknya. Bombastis itu. Lagu sendiri. Itu bombastis ya, Bang. Lagu Ya ini lah pemecut lu. Oke ya. Barkomu Niko. Oh iya, kenapa nih kok? Wah, dia bikin band. Oh iya, bikin band yang mana nih friend? SKM sama band gua? Dia ngeliat band gue yang upstairs. Oke. Jim, dia ngomong pelan. Jim, lu cocokin lawak deh. Wah ngentot lu. Ini udah penghinaan tingkat tinggi di friend lo kalau gue nyuruh gue ngelawak nih. Lu kalau ngelawak lucu. Ini antara dia menganggap gue ngelawak di bandnya, lu aja sekalian total ngelawak gitu, atau band gue cuma jokes. Wah kontol lo my friend. Gue Loh, jangan dendam. Wah, dendam nih lo nih. Enggak gue nggak dendam nih anjing. Gue nggak dendam gue. Tapi gue inget nih, gue bilang. Wah, kalau itu udah dendam. Kok nggak boleh gue inget gue lalu ngomong ini. Terus tiba-tiba ngobrol kan. Lo inget gak lu ngomong gini? Tuh kan, lu dendam kan. Gue digituin, my friend. Tapi yaudah. Itu mecut tanda aja kan lu bilang itu. Enggak. Hal yang memecut. Ntar gua keluarin kalimat itu ke dia Jim. Ya kan? Masih inget dia, friend. Masih inget. Soalnya gue pernah main sama dia, sama Ega. Ega ini Oh, dari Kalimantan. dari Kalimantan. Dia omnya, gitarisnya, band ketop sekarang ponakannya, friend. Hah, siapa? Raja Singa. Band Greencore. Oh, itu ponakannya si Ega Jim. Manggil Om Ega. Nongkrong sama gua. Temen kita ya. Oke. Ya udah. Ya udah gitulah. Gue pernah ngeband di gue, Ega sama Ruben. Sama Tuung. Ini Led Zeppelin dong. Wah, gue pengen banget tuh. Jadi John Bonham salah satu. Oh, lu drummernya nih ya. Wow, Black Dog langsung. Black Dog adalah lagu. Wah ini terus ada Tangerine, yang gampangnya Tangerine. Ya oke. Terus lagu ada- kedua biasanya tuh ya. Lagu pertama Black Dog, lagu kedua Song Tangerine. Remain the Same kalau nggak salah. Anjir. Wah udah. Gue udah tahu banget gue masuknya di sini, di sini, Oh, di sini. iya. Gue dari SD udah denger. Oke. Chill. Pas Latihan, main, ya. bukan di situ masuknya. Buset, gue dari SD denger masih nggak paham juga. Dia hitungannya di up, masuk di situ. Agak, nggak, bukan di situ. Nih di sini nih, teng. Wah. Oh, tang teng di mana tuh? Diratain aja sampai udah pernah, udah nggak usah mirip-mirip amat. Sekarang yang penting Black Dog. Cas. Ini mau jadi band grunge kalau kayak begini. Habis itu gue nggak mau main lagi Led Zeppelin anjing. Jadi yang sukses cuman Misery, a sorrow day, tracking tangerine. Emang yang gini-gini kalau Led Zeppelin yang kayak gue juga enak gue. Thank you abis itu thank you. Ya. Jadi Ruben gini nggak ada tantangan, nggak lanjut sekali latihan doang. Tapi nih ini ceritain ini ya enggak ya? Lu bayangin visualnya enak friend gitu. Iya, itu dia Jim. Begitu. Jadi Iya. gue sering terlibat lah, ada film, gue cameo bandnya gitu. Ini cewek yang rock, cewek yang sangat rock, terus dia apa, ya rebel sama orang tuanya. Terus terakhirnya dia ngeband sama band rock kenamaan, yaitu Morfem. Oke. Nanti ada karavan buat tempat istirahat Morfem lagi syuting. Anjir, kita foto-foto, wih kayak lagi tour ya. Wow. Mau pas ngeliat ceweknya, wah ini begini nih. Avril Lavigne dibikinnya brand terus kita. Kok ini Morfem kaosan doang gitu? Itu manggung main begini. Emang lu nggak research gua. Ya udahlah nggak apa-apa, anggap aja dia mau om manggungnya.
sarung tangan yang Oh jari-jari. iya. Ya nggak apa-apa pakai sarung tangan teman, yang enak gitu ya. Avril Lavigne aja kan sebenarnya kan. Ya pakai dasi ya kan. Nah, iya. Tapi kalau Susie and the Banshees pakai dasi enak ya? Di satu sisi Susie and the Banshees ya udah geger gitu, atau kalau ini emang udah pengen cool tapi sebenarnya girly gitu pas lagi ketawa. Asa. Ya gitu dah terus. Kenapa film Indonesia selalu begini gitu kalau tentang musik? Ya akhirnya kita belajar akhirnya. Satu yang gue dapat dari kita berbicara tadi ini, friend. Iya, Pak. Gimmick. Anjir. Kagak sih sebenarnya sih, Bang. Polesan ternyata semua itu, Jim. Oh, enggak ya. Ada satu yang dilupa, friend. Rasa. Push. Sebenarnya justru atas nama rasa, Jim. Gimmick Itu nama gimmick. Gimmick kan manipulasi rasa, Jim. Iya, ya tapi kan nyampe yang penting. Ya kayak Grease ternyata untuk beberapa musisi film kancut itu lah ternyata. Grease. Ya di eranya akhir 70-an, ngangkat tema-tema 50-an, ya romantisme itu, Jim. Musisi-musisi rock, hard rock gitu, Grease. Tai. Semua yang kayak itu ya, aduh, nggak pernah masuk tuh. Itu film terjelek yang pernah gue lihat, pada musisi rock kayak gitu. Belum kita pada, ya the one. Kenapa itu bisa tetap berkibar terus, Jim? Digulung terus, Jim, isunya. Iya, betul. Di repackage. Package terus, ya itulah yang font aja udah dipikirin. Pakai Grease. Shit. Padahal kan tentang ini ya, tentang apa? Kalau ada di zaman dulu ada greaser ini apa? Emang rockabilly itu kan. Ya iya, yang bukan eranya juga itu, Jim. Iya emang, maksudnya itu bener-bener. Tapi total brand itu bikin ini rockabilly-nya walau lagunya pop banget, pop bubblegum abis lagunya. Ya mungkin nih, Jim, ya kelak ya kan. Ketika lu nyari Aka, orang Surabaya banyak yang nggak tahu. Semoga kedepannya nanti ST12 Ada filmnya. pada tahu gitu ya kan. Ya, Apa itu ST12? ST12 itu adalah album ke-12 dari Suicidal Tendencies. Oke.